Ya, saya Mas Tiri, silakan tanya. Bang, tadi kita sudah mendapatkan bocoran kalau revisi dakwaan dari Dr. Tiva sudah diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari tanggal 28 Juli kemarin. Iya. Sebenarnya itu masih merupakan apa ya, istilahnya masih belum disepakati banget apa betul bahwa pengulangan itu atau perbaruan itu diperbolehkan di dalam undang-undang. Kemarin juga dibahas di TV One ya. Karena memang ada pasal 206 kalau memang mau dilawan kita, maksudnya dengan perlawanan dari jaksa ya kan, dari perlawanan kita, tanggapan dari perlawanan kita ya, itu jalurnya adalah banding. Jadi mereka harus banding. Jadi bukan memperbaiki. Karena itu kan harus ada batas waktu, ada kepastian hukum. Mereka mendasarkan pada pasal 75 ya, kemarin hakim menyatakan 75 itu dikatakan hakim menyebutkan di dalam putusannya memang disebut 75, yang disebut ayat 1, kemudian ayat 2, ayat 3 terus loncat. Gitu. Jadi ayat 4 yang dimaksud bisa mengulangi dan sebagainya itu tidak disebut. Padahal pengulangan di pasal 75 itu atas arahan hakim di dalam putusan itu seharusnya. Selama hakim tidak mengarahkan, ya kan, tidak mengarahkan itu nggak bisa. Karena itu tidak otomatis mengikuti undang-undang. Kenapa hakim meloncati pasal 4 itu di 75 KUHP ya, pasal ayat 4, ayat 4 itu diloncati karena ayat 4 itulah yang merupakan memperbolehkan pengulangan. Dan pengulangan itu atas keinginan hakim. Jadi bukan undang-undang. Tapi kalau pasal 206 itu jelas bahwa langkah hukum yang bisa dilakukan oleh jaksa untuk eksepsi kita yang diterima itu yaitu dengan perlawanan banding. Karena itu ada masa 14 hari. Ada kepastian hukum gitu. Dalam 14 hari jika itu tidak ada perlawanan banding, maka ya sudah bebas. Jangan, karena dakwaan itu putusannya adalah putusan pengadilan atas dakwaan yang dianulir itu, ya kan? Itu adalah batal demi hukum. Jadi bukan hanya pasal yang dibicarakan pasal 310 atau 433 itu saja. Jaksa dengan tegas di dalam putusannya menyatakan bahwa dakwaan ini batal demi hukum. Batal demi hukum itu kalau istilah awam dianggap tidak ada. Bahkan semua berkas disuruh mengembalikan. Bukan suruh kembalikan. Oleh hakim akan dikembalikan ke jaksa. Berarti selesai. Game over. Tapi sudah dapat undangan belum? Sidang lagi. Ya kami juga akan lawan. Apakah betul ya kan atas sesuai dengan ketentuan bahwa perlawanan atau sidang lagi itu merupakan perubahan, kan boleh perbaikan dari dakwaan sebelumnya, ya kan? Kami masih kontroversi ini antara pasal 75 ayat 4 itu kan pintu masuknya 75 ayat 4 dengan pasal 206 KUHP juga, yang mana itu adalah banding, dan di situ ada kepastian hukum, ada waktu 14 hari. Sedangkan yang pasal 75 itu ngambang, nggak ada batas waktu, bisa aja 2 tahun lagi dia akan perbaiki dan sebagainya gitu. Tapi sudah dapat undangannya Pak untuk sidang tanggal 6? Belum. Kalau sampai ada ya pokoknya beginilah. Prinsipnya kita siap. Mau diterima, mau tidak diterima, bahkan teman-teman itu disiapnya malah nggak diterima. Kenapa kami amputasi di situ? Ya kan? Karena pasal-pasal yang dikenakan dan sebagainya, dan bukti-bukti link-link yang ada di situ itu bahkan tidak masalah ijazah. Itu masalah ujaran kebencian, kemudian ada masalah fitnah dan sebagainya, ada omongan kekuburan apa kayak gitu-gitulah. Artinya nampaknya ada satu skenario yang mirip-mirip perkara Bambang Tri dan Gus Nur. Masalah ijazah tapi dibelokin ke putusannya adalah ujaran kebencian. Karena para lawyer-lawyer di tim kami ini cerdas semua. Karena kita membaca itu akan diarahkan ke sana, maka kita lawan. Ya kan? Aku sempat bilang batas tenggang waktu 14 hari. Nggak ada di pasal 75 itu kalau
Tidak ada batas waktu. Enggak, yang sebelumnya Bang, yang Oh iya, itu Nah, itu pasal kan 206. sekarang kan belum 14 hari Bang. Masih 7 Bukan hari. batas waktu, itu maksimal. Kalau lewat itu wassalam kan Masih begitu. 7 hari Bang, masih bisa. Iya, ya kemarin itu kan juga ahli hukum apa dalam dialog dengan kami itu malah membacakan, oh di sini pasal 75 itu, di pasal 76-nya itu dia bilang ada batas. Dia bilang batasnya yaitu perbaikan itu diperbolehkan 7 hari, dia bilang di situ. Tapi berhenti di situ, lanjutkan, saya bilang. Ternyata itu 7 hari sebelum persidangan. Lah, persidangan kan sudah nggak ada. Karena kita udah batal demi hukum. Kalau 7 hari sebelum persidangan, tentukan dulu persidangannya kapan. Kalau persidangannya tidak ada, jadi narasi itu nggak bisa digunakan. Itu, coba lihat itu di TV One kemarin ya, di dialog kami itu. Seperti itu. Jadi intinya ya kami siap, ya kan. Bahkan teman-teman kami beberapa mengatakan bahwa, kok selesai sih gitu. Kecewa mereka. Karena kita udah siap banget gitu. Bagaimana kita mau menguji 712 dokumen itu? Tadinya kan 709, tapi di persidangan Prapit di sini jelas bahwa itu bukan 709 tapi 712 dokumen. Kami ingin berselancar dengan itu. Kemudian siapa yang membawa dokumen-dokumen itu harus mempertanggungjawabkan. Apalagi saksinya katanya ada 100 berapa itu, 130 dan sebagainya. Dan satu hal lagi, mungkin teman-teman juga ikut di dalam persidangan di sana, ada sesuatu yang keanehan, yaitu berita acara ahli mereka, ahli BAP, itu tidak diserahkan. Jadi ahli-ahli kita BAP-nya diserahkan. Ketentuan pasal khususnya KUHP lama ya, 143 itu di ketangannya, yang dimaksud pelimpahan perkara itu termasuk BAP dan dakwaan. Jadi sehingga persidangan itu fair. Jadi fair. Semua ayolah kita berdiskusi. Nah, kalau hakim punya keseluruhan, jaksa punya keseluruhan, sedangkan kami sedikit, bagaimana fair? Padahal equality before the law ini harus ya, di sinilah tempat pertandingannya gitu. Kalau sepak bola ini ya harus fair gitu loh. Ya kan? Jumlahnya, permainannya dan sebagainya. Ya kan? Apa yang kita terima khususnya ahli. Ahli yang ada itu kan di summary itu ada 26 BAP ahli yang seharusnya sebelum persidangan itu diberikan. Tapi kenapa tidak? Nah, patut diduga, kami mencurigai mereka untuk melindungi 4 ahli di situ. BAP ahli di situ. Sehingga seolah-olah keseluruhan 26 tidak diberikan. Apa itu? Yaitu ahli dari digital forensik. Itu kan dia harus terbuka kan di dalam BAP itu. Dan kami harus terima. Takut kita uji lebih dalam atau kita konfirmasikan dengan independen dan sebagainya. Itu yang mereka khawatirkan, dugaan kami. Sehingga seolah-olah 26 semua tidak diberikan. Kami siap itu sebenarnya. Yang lain barangkali? Dul? Oke, terima kasih Bang. Sudah. Sudah, saya soal itu dong Bang. Berita yang mana? Saya dapat informasi dari salah satu member kita, maksudnya tim kita, bahwa konon kabarnya katanya sudah dimasukkan kembali perbaikannya, dan itu menunggu penunjukan hakim. Konon kabarnya demikian. Tadi dari salah satu wartawan mengatakan bahwa dari konstruksi ke Humas Pengadilan Negeri Timur dan dinyatakan sudah masuk. Lah iya, apapun juga kan kita kan nggak tinggal diam. Mereka menggunakan dakwaan, kita tetap lakukan perlawanan. Apapun juga kita punya hak untuk melakukan perlawanan. Itu hak kami dong. Masa diam aja gini? Ya sekali-sekali begini dong. Masa begini doang? Ya. Menegaskan tanggal 6 sudah mendapat undangan atau belum? Belum. Jokowi yang belum diundang. Katanya Jokowi kan menunggu undangan. Kalau kami enggak. Belum dapat. Sewaktu-waktu kami siap. Kalau Jokowi kan saya akan hadir jika dapat undangan. Kalau kami enggak. Seharusnya sebagai orang yang dilaporkan yang merasa dirugikan, saya harus datang karena saya dinista. Ini malah tunggu undangan. Nah itulah. Beda. Terima kasih. Terima kasih. Ya.